Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 yang berada di rumah maupun di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini, saya selaku guru matematika Yosef Yandri Taufik akan melanjutkan video pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Di pagi ini kita melanjutkan video pembelajaran kita. Materi kita kali ini adalah D, yaitu debit. Nah, apa itu debit? Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Bagi ulangi, debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Atau dengan kata lain, debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir setiap satuan waktu. Volume adalah banyak ruang yang dapat ditempati oleh objek. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara satuan volume. Jadi di sini dia sama seperti satuan panjang ya. Perbedaannya di sini dia memiliki pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini artinya kubik atau menyatakan volume. Di sini kita lihat pada tangga satuannya yang menempati posisi paling atas adalah kilometer pangkat 3. Diikuti oleh hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3, meter pangkat 3, dm pangkat 3, atau di sini posisinya sama dengan liter. Setelah itu cm pangkat 3, ini ada salah pengetikan, cm pangkat 3, atau dia sama dengan mililiter, atau dia sama dengan cc. Setelah itu yang terakhir adalah milimeter pangkat 3. Nah, untuk aturannya, setiap turun satu tangga dikalikan dengan 1000. Kenapa dikalikan 1000? Karena di sini pangkat 3. Terus setiap naik satu tangga dibagi dengan 1000. Jadi hubungan antara satuan volume yang lain juga adalah kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, ini hubungannya setiap turun satu tangga hanya dikalikan dengan 10. Sedangkan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Untuk persamaan atau rumus untuk menghitung debit, rumusannya adalah debit diperoleh dengan cara volume atau V dibagi dengan waktu atau T. Nah, di sini diberikan sebuah ilustrasi ya. Seorang anak sedang mengisi air dalam kedua ember. Jika kita perhatikan di sini, selang yang dipegang oleh tangan kanan dan yang dipegang oleh tangan kiri, air yang keluar kecepatannya berbeda, atau yang dipegang oleh tangan kanan airnya sangat kencang, sedangkan yang dipegang oleh tangan kiri airnya tidak terlalu kencang seperti yang di tangan kanan atau sedikit loyo. Nah, kesimpulan dari gambar ini adalah pada saat pengisian air dalam ember menggunakan selang atau keran ini, jadi semakin banyak volume air yang mengalir dari selang atau keran, maka semakin cepat pengisiannya. Atau dengan kata lain, semakin deras air yang keluar dari selang, maka ember yang digunakan untuk menadah air ini semakin cepat terisi. Berbeda dengan air atau ember yang diisi oleh selang yang berada di tangan kiri. Contoh satuan debit yaitu liter per detik, sentimeter pangkat 3 per menit, liter per jam, atau meter pangkat 3 per jam. Jadi satuan debit itu liter per detik tadi adalah, liter itu menyatakan volume, sedangkan detik itu menyatakan waktu. Sentimeter pangkat 3 itu menyatakan volume, sedangkan menit menyatakan waktu. Satuan debit juga dapat diubah menjadi bentuk lainnya. Nah, contoh
Di sini ada sebuah contoh yaitu 1 liter per detik. 1 liter per detik, jika kita mengubahnya menjadi liter per jam, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi 1 liter, karena diubah ke liter, jadi dia tetap. Nah sekarang, ini 1 detik, kita mau mengubahnya menjadi jam. Dari detik ke jam, kita bagi dengan 3600. Karena pertanyaannya balik ya, dari detik ke jam. Berbeda kalau ditanya dari jam menuju detik. Dari jam menuju detik dikali dengan 3600. Karena pertanyaannya dari detik ke jam, maka 1 ini dibagi dengan 3600. Maka untuk menyelesaikan ini adalah, ini kan model pembagian pecahan biasa ya. Jadi 1 liter ini bisa dibaca 1 liter per atau bagi 1 per 3600. Nah untuk menyelesaikan ini, 1 liter kita ubah pembagian ini menjadi perkalian dengan syarat penyebut yang ini akan ditukar posisinya dengan pembilang yang ini, yang 1 ini. Jadi 1 akan jadi penyebut 3600 akan jadi pembilang. Jadi 1 kali 3600 per 1. Maka 1 dikali 3600 sama dengan 3600 bagi 1 sama dengan tetap 3600. Nah satuannya sekarang jadinya liter per jam. Sekarang kita masuk di E, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Kita lihat contohnya. Dari sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter pangkat 3 dalam waktu 3 detik. Yang ditanya, berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, penyelesaiannya yang ditanya, yang diketahui dulu ya. Kita lihat yang diketahui adalah sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 dm pangkat 3. Nah, kita lihat satuannya. dm pangkat 3 itu merupakan volume ya. Ini menyatakan satuan dari volume. Dengan demikian, kita dapat simpulkan 1200 itu adalah volumenya. Jadi volumenya adalah 1200 dalam waktu 3 detik. Nah, di sini waktu atau T-nya sama dengan 3 detik. Yang ditanya adalah berapakah debit atau Q ya. Maka penyelesaiannya adalah debit dapat diperoleh atau rumus untuk menghitung debit adalah volume per waktu. Jadi kita masukkan, kita ganti volumenya adalah 1200 dm pangkat 3 bagi dengan waktunya adalah 3 detik. Maka 1200 dm pangkat 3 dibagi dengan 3 detik, kita bagi 1200 dibagi 3 ya. 1200 dibagi 3 adalah 400. Sedangkan satuannya tetap yaitu dm pangkat 3 per detik. Nah, jadi debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 dm pangkat 3 per detik. Jadi gampang ya untuk menghitung debit. Kita lihat contoh yang berikutnya. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Dari soal ini berbeda dengan soal yang sebelumnya tadi. Dari soal ini diketahui adalah, kita lihat di sini yang diketahui debit ya, debit air yang keluar dari sebuah keran. Debitnya adalah 0,8 liter per detik. Yang diketahui lagi adalah volume baknya adalah 160 liter.
Nah, yang ditanya adalah berapa lama waktu atau T. Yang ditanya adalah T yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh. Jadi, penyelesaiannya adalah kita masukkan dulu rumus debit tadi adalah volume per waktu. Nah, sekarang soal ini ditanya adalah waktu. Maka untuk menghitung waktu, rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Nah, volume dari soal tadi adalah 160 liter. Sedangkan debitnya adalah 0,8 liter per detik. Nah, sekarang di sini ada liter, ada liter. Maka kita coret ya, atau kita hilangkan. Liter bagi liter berarti habis atau kita coret, sehingga yang tersisa di sini adalah 160 bagi 0,8 detik. Jadi 160 bagi 0,8 itu sama dengan 200 detik. Nah, di sini yang tersisa adalah detik karena liter dengan liternya telah habis dibagi atau dicoret tadi ya. Sehingga hasilnya adalah 200 detik. Nah, 200 detik ini kita konversikan lagi atau kita ubah dia menjadi satuan menit. Jadi 200 detik ini kita bagi dengan 60. Jadi 200 bagi 60 adalah diperoleh 3 menit 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 3 menit 20 detik. Jadi Pak Guru ulangi. Contoh soal ini tadi yang ditanya adalah waktu. Nah, untuk memperoleh atau menghitung waktu, rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Kita tinggal masukkan apa yang diketahui dari soal, yaitu volumenya sekian, 160 bagi dengan debitnya adalah 0,8 liter per detik. Nah, liternya kita bagi atau hilangkan karena sama ya. Maka yang tersisa adalah 160 bagi 0,8 detik. 160 bagi 0,8 adalah 200 detik. Nah, 200 detik ini kita tidak bisa mengubahnya ke jam, tetapi hanya bisa mengubahnya ke menit. Jadi 200 detik itu sama dengan 3 menit 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 3 menit 20 detik. Jadi materi untuk bab 2 hari ini kita telah membahas bagian debit. Nah, bagian debit ini adalah bagian akhir dari bab 2 ya, kecepatan debit. Jadi dengan demikian materi kita untuk hari ini telah selesai. Jadi Pak Guru meminta maaf apabila ada kata-kata atau materi yang salah atau keliru diajarkan kepada anak-anak dalam video pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya nanti soal PR atau tugasnya Pak Guru akan kirimkan setelah video ini dinonton dan dipahami oleh siswa. Jadi untuk mengakhiri video ini, Pak Guru meminta maaf dan terima kasih banyak.